Terus? Kamu tuh bener mau nikahin saya nggak? Saya bilang gitu kan. Tapi dia mau menikahin kamu. Terus saya bilang kalau kamu mau menikahin saya, dia bilang kan saya sudah bilang sama kamu, saya nggak mau tinggal di Hongkong, saya mau ikut kamu kemana? Apakah memang dia lebih tua dari kamu atau gimana? Oh, Iya. dia lebih tua dari kamu. Iya. Umurnya berapa dia? Kalau boleh tahu. 60. Beda 3 tahun. Di berapa? 20. Oh, Beda yang 20 dengan saya. yang kamu nikahin ini. Dia 60, saya 43. Oh, 43. Oke. Iya. Terus saya tanya, kalau kamu benar mau menikah dengan saya, Bentar. kita Terus? beli rumah di Indo supaya kita nanti kalau pulang nggak numpang di orang tua. Dia langsung kasih uang. Ya udah terserah kamu. Dikasih berapa kamu? Waktu 2000 berapa kemarin itu? Tahun 2009 ya? Bukan 2019. Saya beli rumah. Dia kasih uang Hongkong itu $410 Hongkong. 400.000? Iya. Wah. Langsung beli rumah. Oke, berarti kan memang dia benar-benar mencintaimu. Iya, terus dia bilang usaha apa ya? Sekarang kan di Indo kan tanah murah. Terus? Usaha terus bilang, ya udah kita beli tanah nanti kita pulang kita tani di sana katanya. Terus dia kasih lagi 150 gitu loh. Oh. Terus cuma dia minta waktu ke saya, kenapa saya ikut dia lama dari tahun 2008. Dia bilang suruh saya jagain emaknya. Nanti kalau emaknya sudah nggak ada, kita pulang ke Jawa. Dia bilang begitu. Tapi itu pasti ya dia pegangan Mbak. Jadi orang jadi dia pasti bahwa benar-benar menikahimu. Iya. Ntar setelah datamu disamakan. Iya, dia kan sekarang kan neneknya udah umur 101. 101? Iya. Jadi kita makanya Kamu satu rumah berapa tahun? Ikut dia? Ya dari tahun 2008 sampai sekarang. 2008 sampai sekarang satu majikan? Iya, ngikut dia. Dari dia muda sampai sekarang? Iya. Terus saya kan setiap hari nggak bisa tidur gini loh. Dia udah baik saya nggak mau bohongin dia. Kalau data saya nggak bisa dirubah, saya kasihan dia. Ya ninggalin dia sendiri di sini. Terus dikirain nanti saya bohongin dia, saya nggak mau gitu loh. Oke, kita bicara jangan di data karena ini masuk di rekaman. Makanya, maksud aku adalah perjuanganmu sama dia itu benar-benar kamu benar-benar mencintai dia. Iya. 10 tahun, 12 tahun. Dari 2008 sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun, 12, hampir 17 14, tahun. 16 tahun. Iya. Wah, 16. Tapi bagaimana bisa mencintai majikanmu? Kasaran orang ngomong ini mencintai majikanmu. Saya nggak tahu. Bukan saya yang ngomong ya. Saya pernah waktu itu biasa udah jenuh di situ. Saya minta pergi dari rumah itu. Saya cari pengarahan lain. Dia kasih saya 2 tahun. Terus dia balik lagi suruh saya balik ke situ. Terus dia bilang, kamu tahu nggak? Sebenarnya saya tuh suka saya kamu dari pertama kali saya ketemu kamu, melihat kamu di agent. Dia bilang seperti itu, tapi dia nggak, selama saya ikut dia kemarin itu 6 tahun, dia nggak pernah ngomong sama sekali. Cuman selama 2 tahun saya di luar, hidup di luar, saya aneh. Dia bilang gini, aku izinin kamu keluar rumah, kan nunggu visamu habis dulu ya. Jadi hari ini habis visa, hari ini saya baru dikasih keluar. Terus setiap hari nanyain saya, gimana kabar kamu? Sudah makan belum? Bagaimana tentang pekerjaan kamu? Majikan kamu baik tidak? Gitu. Terus saya bilang baik, karena dia baik sama saya. Jadi saya apapun yang dia tanya, ya saya jawab apa adanya, gitu kan. Terus setelah 2 tahun, dia nyuruh saya balik ke situ. Suruhnya balik ke situ, terus dibilang, kamu bisa nggak tolongin saya? Saya minta tolong sama kamu. Kamu tahu nenek saya, ibu saya. Soalnya ibu saya kan orangnya nggak gampang-gampang sama Cece katanya. Setelah kamu pergi, kamu tahu sendiri saya ganti berapa kali Cece. Terus cuman kamu yang bisa memahami ibu saya, dia bilang gitu. Terus
saya mikir juga kasihan juga ya, dia lah cowok mikirin orang tua, terus gonta-ganti cece, sedangkan dia sudah baik ke saya, gitu loh. Terus akhirnya ya dengan sukarela saya balik lagi. Setelah saya balik ke situ, dia ngomongin semuanya dari awal pertama kali kenal sampai sekarang, gitu loh. Akhirnya jatuh cinta itu. Iya, gitu. Oke. Terus saya setiap hari kan dengerin Miss Yuni itu bilang kan cuma ditidurin, cuman ini kan. Terus saya tanya, kamu kalau bener mau menikah dengan saya, bisa nggak kita beli rumah? Sekarang ada rumah loh di tempat dekat rumah ibu saya dijual. Saya bilang. Terus dia bilang, iya, mau, harganya berapa? Langsung kasih tunjukin rumah itu. Oh, harganya uang Hongkong segini. Oh, ya udah 400.000 Hongkong dolar. Iya. Terus ya udah itu hampir 670. Kapan itu ngasihnya? 2019. 2019. Oke. Terus lepas itu saya bilang, kita kalau pulang nanti kita nggak usah ngikut numpang rumah orang tua. Betul. Kita punya rumah sendiri, suatu saat kamu dan aku hidup sendiri di rumah sendiri. Oke. Terus kemarin saya bilang, di Indo tanah murah loh, bisa kita investasi nanti kalau masa tua kita buat usaha. Kalau memang kamu nggak mau balik Hong Kong, katanya. Berapa? Gitu. Ini ada tanah 250 juta, dia bilang. Langsung kasih saya 100, waktu itu 130 Hong Kong. Iya. Tapi kamu tetap dapat gaji? Tetap digaji. Tetap digaji, tetap dapat itu. Wah, iya. Syukur alhamdulillah kalau gitu. Jadi kamu ikut dia itu dari dia umur 50-an ya? 48, iya. 48. Terus dia umur 50 tahun kan, kalau kantor kan udah nggak memerlukan kan, kena PHK waktu itu, status dia sebagai manajer. Iya, manajer sebuah perusahaan. Lepas itu dia berhenti bekerja di situ, dia usaha Chanchi Laicha di Mefu. Setelah itu 1 tahun nggak berkembang. Setelah itu sekarang dia jadi kerja ini apa? Sopir. Jadi apa? Sopir. Oke. Soalnya kan usia sudah ini kan. Mungkin sudah ya wes malah retired loh. Iya. Gitu. Ya syukur alhamdulillah. Jadi kamu minggu ini kembali lagi ya? Bawa paspor semua. Semua. Terus kan soalnya gini, tadi dia kan libur. Dia liburnya setiap hari Kamis. Saya bilang, maaf saya mau keluar sebentar. Kemana? Saya mau ketemu Cece itu, mau tanya. Bisa nggak gitu? Bukan, berkas apa yang dibutuhkan. Soalnya sekarang kan nenek kan masih bisa jalan ke kamar mandi, masih bisa. Tapi kalau keluar rumah harus bawa kursi roda kan. Terus saya bilang, saya 5 tahun kan nggak pulang. Sekarang kan nenek masih bisa jalan. Terus saya kasih pulang dulu, apa yang perlu diperlukan nanti bisa kita bawa ke sini. Terus nanti setelah ini kalau nenek nggak bisa jalan, kita nggak pulang nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang, ya iya nanti kalau ini kan kita pulang bareng-bareng, dia bilang gitu. Harapan dia ya tetap di sana sama kamu. Ya wes syukur alhamdulillah, ini yang membuat saya senang karena banyak yang dengar dari cerita-cerita. Iya, saya tiap hari dengerin Koko itu kan, Koko yang kemarin itu terus dengerin. Lihat Koko nangis, saya ingat adik saya. Saya soalnya gini, Miss. Saya usia 15 tahun, ninggalin saya adik perempuan itu belum sekolah TK. Itu adik yang kedua. Terus adik yang ketiga saya waktu itu masih umur 4 tahun. Terus adik yang paling kecil saya itu baru sebulan saya tinggalin. Makanya saya lihat Koko nangis itu, lihat Meme, saya ikut nangis, ingat adik saya. Iya, adik kakaknya nangis lihat itu. Iya, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa ngangkat derajat orang tua saya. Syukur alhamdulillah, soalnya, itu adalah harapan. Soalnya begini, emak saya itu usia 7 bersaudara, emak nomor 2. Terus biasa saudara kan kalau ada yang angkat derajatnya dia naik sedikit kan nggak suka, terus main dupa, main bunga, main itu kan. Terus waktu itu saya buktikan gini, kenapa saya di Hong Kong 20 tahun, hampir 20 tahun kan nanti tahun depan. Betul. Iya, terus saya bilang gini, saya punya tekad, orang tua saya miskin belum tentu anaknya miskin. Betul. Orang tua saya kaya belum tentu anaknya kaya. Betul, saya setuju. Maka dari itu saya berjuang di sini selama 20 tahun. Saya bisa ngangkat derajat orang tua saya. Ketika adik saya belikan mobil buat usaha. Saya bilang gini, kakak nggak bisa ngapa-ngapain dulu, nggak bisa merawat kamu.
Sekarang kayak kakak punya uang, saya kasih kamu modal buat menghidupin keluarga kamu. Syukur, alhamdulillah, itu adalah harapan saya, di mana sukses selalu. Dan jangan lupa minggu bawa surat-suratmu semua, KTP-mu, paspormu, sama kontrak kerja. Jadi kalau calon suamimu itu biasanya cepet. Kalau dia tidak pernah ada masalah dan kamu dia tidak ada masalah, sama sekali. maka dari itu pasti lebih cepat. Jadi bawaan surat-surat itu kalau memang iya, secepatnya biar diuruskan, biar kamu nggak tunggu lama-lama. Ya wes, tutup ini kameranya dulu ya. Terima kasih buat teman-teman di luar sana. Saya selalu bilang tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu percaya dan berusaha. Nyatanya saya keluar sama anak saya telepon, "Mami, pulang, ada orang yang nungguin tuh." Jadi kebetulan sudah ada di sekitar sini. Jadi terima kasih atas kesabarannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam.